Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 480. Kamu naik taksi saja. Yura hanya menyapa Morgan, tetapi dia tidak ingin terus berbicara dengan Morgan. Dia langsung mengalihkan pandangan dan terus menatap pemandangan di luar jendela. Ketika menyadari bahwa Yura tidak ingin terus berbicara dengannya, Morgan kemudian mengeluarkan ponselnya dengan sikap tenang, lalu menyibukkan diri dan bermain dengan ponselnya. Sementara Michelle dan Viola masih terus mengobrol dari tadi. Suara mereka hanya samar terdengar, sehingga Morgan tidak mengerti apa yang tengah mereka bicarakan, meskipun Morgan sendiri juga tidak peduli tentang apapun yang mereka bicarakan. Setelah menunggu di kedai kopi selama sekitar 10 menit, tiba-tiba sekelompok anak muda dengan pakaian modis memasuki kedai kopi. Itu Alarik, dia datang. Teriak Angel dengan penuh semangat ketika melihat pemuda tampan itu berjalan masuk. Angel kemudian menoleh ke arah Yura dan Viola dan berseru, "Ayo kita ke sana." "Ya." Viola mengangguk setuju, lalu bangkit dan berjalan ke arah Alarik dan teman-temannya berada. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat, mengikuti Angel dan Viola. Angel adalah pacar Alarik. Setelah melihat Alarik, dia langsung melompat ke pelukan pemuda tampan itu. Postur tubuh Alarik yang tinggi dipadu dengan gaya pakaian yang sangat modis membuat pemuda itu terlihat sangat tampan. Dari penampilannya jelas terlihat bahwa dia pasti tipe pemuda dengan kondisi keluarga yang sangat berada. Karena Viola dan Yura pernah bertemu dengan Alarik sebelumnya, mereka pun saling bertukar sapaan sederhana. Setelah membalas sapaan gadis itu, Alarik menatap ke arah Morgan dan bertanya kepada Angel dengan tatapan heran, "Sayang, siapa orang ini?" "Pria ini adalah teman Viola, ibunya Viola yang meminta dia datang ke sini," jawab Angel, menjelaskan dengan lembut, dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga Alarik. Karena posisi Morgan sedikit jauh dari mereka, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Angel kepada Alarik. Meskipun Morgan tidak bisa mendengarnya, tetapi dia bisa menebak kira-kira apa yang dikatakan gadis itu kepada kekasihnya. Setelah mendengar kata-kata Angel, Alarik melontarkan jejak penghinaan di matanya. Pria itu kemudian berjalan tepat di hadapan Morgan, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Morgan, dan berkata dengan nada yang sangat menghina, "Halo, namaku Alarik, aku pacar Angel." "Halo," balas Morgan dengan nada tenang sambil menatap Alarik, lalu perlahan mencoba mengangkat tangan kanannya. "Aku dengar kamu ingin mengejar Viola, benarkah? Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di rumah, tetapi aku pikir kamu sangat percaya diri sehingga kamu bahkan berani mengejar gadis populer dari sekolah kami." Ucapan Alarik itu tentu saja untuk menghina Morgan, karena Angel baru saja memberitahu pacarnya tentang siapa dan bagaimana Morgan. Alarik pasti sudah tahu bahwa Morgan hanyalah orang biasaan tidak memiliki latar belakang keluarga yang berada. Akan tetapi dia masih tetap mengatakan kata-kata tadi untuk membuat Morgan malu di depan banyak orang. Morgan awalnya bermaksud untuk berjabat tangan dengan Alarik, tetapi setelah mendengar perkataan Alarik barusan, wajahnya sedikit berubah. Saat itu juga dia langsung menarik tangan kanannya kembali, lalu berjalan keluar dari kedai kopi dengan langkah malas. Ketika Alarik melihat Morgan mengabaikan secara langsung, sedikit rasa malu muncul di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Morgan akan mengabaikannya dan pergi begitu saja. Semua orang menatap ke arah Alarik seraya menoleh ke arah Viola, lalu perlahan-lahan berkata sambil tersenyum, "Oke, bagaimanapun, kita semua nanti akan kuliah di Universitas Surabaya, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya." Setelah mendengar kata-kata Alarik, mata Viola berkilat penuh kecemasan. Dia sangat mengenal karakter Alarik yang terkenal sombong dan brutal. Saat ada yang berani menyinggung harga dirinya, maka pria itu tak akan segan-segan untuk membalas dendam. Kali ini jelas Morgan telah menyinggung Alarik, dan Alarik pasti akan membalas dendam. Ketika masih duduk di bangku SMA, Alarik pernah mematahkan kaki salah satu siswa yang telah menyinggungnya, dan bahkan mengatakan akan menghajar siswa itu jika dia melihatnya lagi. Siswa itu pun tidak punya pilihan lain kecuali keluar dari sekolah. Ayah Alarik adalah seorang pengusaha besar di bidang perhotelan dan sangat disegani di masyarakat. Jadi, jika ada yang berani melapor ke polisi, bisa dipastikan dia hanya akan kehilangan banyak uang, dan sama sekali tidak bisa melakukan apapun terhadap Alarik. "Sayang, apa yang akan kita lakukan hari ini?" tanya Angel dengan suara yang manja. "Ayo kita pergi ke bar untuk bersenang-senang dulu, setelah itu kita pergi ke restoranku untuk makan malam. Aku punya ruangan pribadi yang besar untuk kalian di sana, kita bisa bermain atau bernyanyi sesuka kita, dan aku yang akan membayar semuanya."
Ucap Alarik dengan suara yang sangat lantang, sehingga nyaris semua orang bisa mendengarnya. Ketika semua orang tahu bahwa seseorang akan mentraktir mereka untuk makan malam dan bersenang-senang tanpa perlu mengeluarkan uang, mereka tentu saja sangat gembira, dan sorak-sorai pun meledak dalam sekejap. Kak, Alarik, aku dengar ada Silver Dragon Bar yang baru dibuka di kota Surabaya. Tempatnya sangat bagus dan nyaris penuh setiap hari, mengapa kita tidak pergi ke sana saja untuk bersenang-senang? Tanya seorang pemuda yang sepertinya juga merupakan salah satu mahasiswa baru di Universitas Surabaya. Ya, itu benar, Silver Dragon Bar memang sangat populer, akan tetapi sudah jam berapa sekarang? Jika kita tidak memiliki reservasi, sulit untuk mendapatkan tempat duduk meskipun kita sudah sampai di sana, ujar seorang gadis yang bersuara lembut. Tidak masalah, ayahku berteman dengan pemilik Silver Dragon Bar, dan mungkin akan membantuku masuk ke sana demi hubungannya dengan ayahku, kata Alarik dengan nada angkuh, lalu melambai pada semua orang untuk segera masuk ke dalam mobil. Mereka yang biasa bermain dengan orang seperti Alarik sudah pasti merupakan orang-orang dari kalangan keluarga yang kaya raya. Mereka semua datang dengan membawa mobil masing-masing. Hingga akhirnya, hanya tinggal Morgan sendiri yang tersisa di sana, karena dia tadi datang dengan menggunakan taksi, sementara mobil yang lain sepertinya tidak ingin memberikan tumpangan untuknya. Tepat saat Alarik hendak menjalankan mobilnya, Angel tiba-tiba menunjuk Morgan di luar jendela dan berteriak, "Sayang, Morgan belum naik mobil." Alarik tercengang setelah mendengar ini, lalu tertawa dan berteriak pada Morgan, "Morgan, apa kamu tidak membawa mobil ke sini?" "Morgan datang menggunakan taksi," kata Viola, tanpa ekspresi. Gadis itu saat ini sudah duduk di mobil Alarik. "Oh, begitu," Alarik tersenyum tipis, lalu memandang ke arah Morgan di luar mobil dan melanjutkan, kalau begitu Morgan, kamu juga tahu sendiri, saat ini mobilku sudah penuh, jadi, bagaimana jika kamu naik taksi saja sendiri? Klub malam itu sangat terkenal, dan semua pengemudi taksi party tahu tempatnya. Kami akan menunggumu di sana." Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Alarik, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Namun ada satu orang yang berbeda di antara mereka semua. Dia memang bersikap dingin, tetapi dia sama sekali tidak ingin mempermalukan orang lain.